di SDN Negeri 2 ABS Pidi. Mohon maaf, saya mengganggu waktunya sebentar. Saya di sini akan mewawancarai Ibu guna untuk melengkapi tugas mata kuliah telaah kurikulum yang diampu oleh Bapak Tio Gusti Sastria MPD. Apakah Ibu bersedia? Insyaallah bersedia. Baiklah, masuk ke pertanyaannya. Baik, sejauh mana Ibu memahami tentang kurikulum merdeka? Untuk saat ini alhamdulillah ya sedikit banyak sudah mulai memahami tentang apa itu kurikulum merdeka, karena kebetulan di sekolah SD Negeri 2 ABS Pidi di mana tempat saya mengajar itu juga sudah dilaksanakan pembelajaran dengan kurikulum merdeka selama kurang lebih 3 tahun ini. Bagaimana pandangan Ibu tentang kurikulum merdeka? Menurut saya kurikulum merdeka itu adalah kurikulum yang baru, yang dimana kurikulum tersebut lebih fleksibel dan pembelajarannya itu lebih bermakna dan berfokus kepada peserta didik. Perbedaan apa yang mendasar yang Ibu rasakan dan Ibu terapkan antara kurikulum 2013 dan kurikulum merdeka? Sangat berbeda ya. Kalau di kurikulum K13 itu kan pembelajarannya harus tercapai ya. Jadi saat proses pembelajaran itu guru harus bisa menyampaikan pembelajaran dan siswa harus mencapai apa yang disampaikan oleh guru. Nah, kemudian kalau di kurikulum merdeka itu yang penting pembelajarannya bermakna, siswa memahami, tidak harus terselesaikan materinya. Kemudian untuk bahan ajarnya ya, kalau di kurikulum merdeka itu dibuat lebih rinci dibandingkan di kurikulum K13. Apa pandangan Ibu saat ganti menteri ganti kurikulum? Ya, jujur sebagai guru ya mengikuti saja apa yang sudah menjadi peraturan dari menteri ya. Ya kemudian ya meskipun ganti menteri ganti kurikulum ya karena itu yang harus tetap diikuti, jadi ya tidak masalah. Yang intinya harus tetap belajar meskipun ganti menteri ganti kurikulum. Apakah sekolah Ibu telah menerapkan kurikulum secara ideal? Alhamdulillah sudah. Tema apa yang paling Ibu sering pilih dalam implementasi P5 pada kurikulum merdeka? Kalau untuk kelas bawah itu biasanya yang saya gunakan untuk proyek pemuatan profil pelajar Pancasila P5 itu gaya hidup berkelanjutan. Karena kalau anak SD, anak kelas 1, 2, dan 3 itu kan masanya sambil mengenalkan bahwa sampah-sampah yang biasa mereka buang secara sembarangan itu sebenarnya bisa didaur ulang. Nah, untuk kelas atas 4, 5, dan 6 itu biasanya yang digunakan adalah P5-nya tentang kearifan lokal, di mana siswa diajak untuk memanfaatkan lahan yang ada di lingkungan sekolah, kemudian mereka diajak untuk menanam sayur-sayuran yang nantinya kalau misalnya sayuran itu sudah tumbuh besar dipanen kemudian dijual dan hasilnya nanti dimasukkan uang kas ke kelas. Apakah Ibu pernah mengikuti pelatihan kurikulum tersebut? Alhamdulillah sudah. Untuk tingkat kecamatan Pondok khususnya itu sudah pernah diadakan pelatihan tentang kurikulum merdeka, dan selebihnya biasanya guru-guru di sekolah kami diinstruksikan untuk mengikuti seperti pelatihan via Zoom, kemudian di aplikasi PMM ya untuk lebih mendalami tentang kurikulum merdeka. Proyek apa saja yang pernah Ibu lakukan? Untuk proyek saya pernah mengajak anak-anak itu untuk membuat kaligrafi Asmaul Husna dengan memanfaatkan sampah ya, sampah daun kering dibuat menjadi kaligrafi Asmaul Husna. Terkait dengan profil pelajar Pancasila, profil mana yang intens diimplementasikan dalam pembelajaran? Untuk profil pelajar Pancasila ya seperti tentang
mengajarkan siswa untuk berakhlak yang baik ya, bagaimana akhlak mereka kepada guru dan sesama teman, kemudian mengajarkan mereka untuk senantiasa bernalar kritis ya, kemudian mengajarkan kepada siswa untuk bergotong royong, membersihkan lingkungan sekolah, itu yang biasanya diterapkan di sekolah kami. Apakah harapan Ibu dengan melaksanakan kurikulum merdeka? Harapannya adalah siswa itu bisa mandiri, kreatif, inovatif, bernalar kritis ya. Jadi tidak terus berpaku atau mungkin tidak terus dibimbing ya. Harusnya mereka bisa bernalar kritis ya. Apakah kurikulum merdeka sesuai dengan kebutuhan siswa dan pembelajaran? Kalau menurut saya ya sesuai, karena sejauh ini ketika kami melaksanakan kurikulum merdeka juga tidak ada penilaian baik dari guru maupun dari siswa. Bagaimana interaksi guru dengan siswa selama implementasi kurikulum merdeka? Untuk selama ini sih interaksinya juga baik menurut saya, karena siswa lebih senang ketika mereka diberi kebebasan untuk menyampaikan pendapat ya, kemudian ketika diajak berdiskusi, jadi mereka lebih senang ketika belajar dengan kurikulum merdeka, apalagi ketika mereka diajak praktek T5 itu anak-anak lebih antusias dalam mengikuti kegiatan tersebut. Dalam pengembangan program, bagaimana Ibu memasukkan unsur literasi di dalam modul yang Ibu buat? Untuk pengembangan program biasanya saya untuk pengembangan program literasi tadi ya, dalam modul saya memasukkan soal quotes ya, supaya siswa itu dapat membaca berulang soal yang saya buat, dan itu tujuannya untuk mengukur tingkat kemampuan siswa. Adakah masukan Ibu untuk kami sebagai calon seorang guru? Mungkin ini ya, kalau seumpamanya kan Mbak kan ini ngambilnya jurusan guru ya, jadi intinya kalau menjadi guru itu, setelah menjadi guru itu jangan langsung tidak belajar ya. Kalau kuliah kan sibuk belajar, dan setelah menjadi guru pun kita tetap harus belajar di sini dalam arti bukan hanya belajar tentang bagaimana materi yang akan kita sampaikan, tapi juga belajar untuk mengetahui bagaimana karakter peserta didik yang kita